Selamat datang di podcast Dunia Sales. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niko, tapi keluarga atau teman-teman waktu SD atau SMP dulu zaman sekolah, mereka pada manggilnya nama depan gue Febrian atau Febri. Tapi semenjak saya masuk ke dunia retail, saya dipanggilnya nama belakang Niko. Oke. Saya lagi coba mau bikin keluh kesah para pejuang keluarga yang tentunya terjun di dunia perretailan. Kebetulan saya pribadi sebelum terjun di dunia retail, kebetulan setelah lulus dari sekolah menengah atas, saya mencoba melamar ke sana kemari, tapi nggak ketemu dalam artian coba di tempat yang lain gitu. Dan alhamdulillah di tahun 2010 saya mendapatkan pekerjaan, lokasinya di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Patokannya itu persis di depan apartemen Bonavista, di sebuah toko fotokopi. Ya, di sana bekerja selama 2 tahun, dari 2010 sampai dari 2008 kalau nggak salah, 2008 sampai 2010. Di sana pemilik toko merupakan asli dari marga Tarigan, yang mana itu dari suku Batak, Karo. Alhamdulillah beliau lebih dari sosok kakak dan orang tua sendiri. Untuk mempersingkat waktu, saya di sana kalau dibilang betah, udah pasti betah. Terus di sana itu kenapa saya bisa sampai masuk ke dunia retail? Kenapa nggak selamanya di toko fotokopi itu? Perasaan jenuh dan pengen memiliki gaji lebih itu udah pasti ada. Kedua, saya ingin mengadu nasib di dunia perretailan, dan alhamdulillah di tahun 2010 kalau nggak salah, pertengahan 2010 saya masuk di salah satu brand water heater di daerah Jakarta Barat. Saya bekerja di situ nggak ada 1 tahun, nggak ada 1 tahun. Di sana saya alhamdulillah di bulan pertama saya kerja itu saya tembus target 6 atau 4 unit dikasih target waktu itu. Saya tembus targetnya, dikasih target 8 lagi di bulan kedua, tembus lagi target 10 unit di bulan ketiga, tembus lagi sampai kalau nggak salah, seingat saya ya, karena itu udah lumayan lama banget, dari tahun 2010 itu saya dapat reward berupa uang dan insentif berupa barang, yang mana
saat itu kulkas barangnya, kulkas betul. Oke, kulkas karena saya pribadi belum menikah, saya titipkan ke orang tua di Jakarta Pusat waktu itu, di daerah Pasar Senen. Oh ya, pertama saya ditempatkan itu di mungkin sebut aja lah ya, nggak apa-apa lah kan. Oke, Electronic Solution, Emporium Fluid Mall. Di sana saya mengawali pekerjaan saya sebagai sales, bertemu teman baik pria maupun perempuan sangat-sangat banyak. Dan yang sampai sekarang kita komunikasi, ada salah satu teman saya, mungkin dua yang selalu nemenin saya waktu itu, namanya Gunawan itu dari brand Hitachi. Salah satu staff dari Electronic Solution ada Muhammad Ali, kalau nggak salah namanya Muhammad Ali, dipanggilannya Ali. Kita di bulan kedua kerja bareng di situ sepakat untuk mencari kosan terdekat dari tempat kerja. Berangkatlah kita mencari kosan terdekat dari lokasi pekerjaan ya. Kita dapat kosan, kalau nggak salah biaya sewanya itu 600 atau 400, saya lupa, dibagi 3 orang ya. Dan di sana saya cukup lama. Dari saya bekerja di salah satu brand water heater yang tadi kantornya ada di Jakarta Barat, sampai akhirnya saya diterima di perusahaan yang income-nya atau pendapatan gajinya itu lebih besar. Oke, saya langsung ceritain aja ini pengalaman saya di brand kedua setelah water heater. Saya bekerja, awal diterima itu belum punya motor dan harus kirim barang pakai ojek lah atau naik angkot lah waktu itu. Terus mana ya, sempet dikejar anjing juga, terus nggak dikasih minuman atau ucapan terima kasih. Itu udah makanan sehari-hari saya mungkin waktu itu. Sampai pada akhirnya saya menabung sedikit demi sedikit dan menghasilkan motor untuk nganter barang atau untuk bekerja pulang pergi. Sampai akhirnya waktu itu ada momen dimana teman satu brand saya atau partner saya, tandeman saya waktu itu di daerah Plaza Semanggi, Electronic Solution cabang Plaza Semanggi, waktu itu Promo TV berhadiah kacamata 3 dimensi. Si konsumen waktu itu belanja udah hampir mau closing toko, cuman karena pihak toko nggak enak nolak, akhirnya kita layanin tuh sampai closing. Tapi si konsumen ini mendadak murka atau marah.
dikarenakan gara-gara gift-nya atau hadiahnya itu pada saat itu nggak ada atau nggak bisa dibawa langsung, atau inden lah ya istilahnya. Sampai akhirnya saya coba maju komunikasi langsung sama pihak konsumen terkait. Pelan-pelan saya nego ke konsumennya, dan alhamdulillah konsumen itu mau mengerti, mau dengerin omongan saya. Sampai akhirnya dia bikin kesepakatan, oke, saya maklumin mas, tapi saya mau mas malam ini ikut saya setting TV di rumah saya. Oke, di daerah Plaza Semanggi, rumah konsumen di daerah Pekayon, Bekasi. Lumayan guys, lumayan. Sampai akhirnya ya udah kita deal-dealan, oke. Nebeng lah satu mobil dengan konsumen. Waktu itu konsumen belanja TV Sharp Quadron 3 dimensi dan satu paket home theater. Di perjalanan itu kita bercanda pas nyampe rumah konsumen, ketegangan udah mulai terasa. Saya udah sambungin dari speaker satu ke speaker yang lainnya, dari speaker yang lain kita konekin ke TV. Semua udah terpasang rapi. Tiba-tiba si konsumen marah dan minta hadiahnya itu malam itu juga diantarkan. Dari awal kan kita udah deal-dealan, padahal dari awal kita udah deal-dealan. Tapi si konsumen ngerasa saya pembeli gitu loh, pembeli adalah raja gitu kan. Nah, sampai akhirnya salah satu tandeman saya atau partner kerja saya di toko, saya telepon. Alhamdulillahnya dia mau nganterin kacamata 3 dimensinya yang harusnya punya orang, tapi dipakai dulu untuk si konsumen ini yang saklek. Makanya di sini saya bikin podcast sales wajib dimanusiakan, karena rata-rata konsumen yang belanja nggak seberapa menurut saya itu mentang-mentang dia belanja gitu, dengan seenaknya nyuruh sales bro. Oke, nggak usah curhat kemana-mana, lanjut ke tadi. Akhirnya dari toko Plaza Semanggi, teman saya nganterin kacamata 3 dimensi ke rumah konsumen berboncengan dengan teman yang lain menuju Pekayon, Bekasi, ke rumah konsumen. Dan di sana dia dimaki-maki bro, boro-boro dikasih minum, dikasih duduk atau masuk pun enggak, malah langsung suruh pulang. Saya dan satu teman lagi yang bantuin, yang ikut satu mobil ke rumah konsumen, masih ditahan, masih suruh ngajarin ini itu. Singkatnya, unit sudah terpasang, kacamata udah diajarin cara pakainya, kita dibebas tugaskan. Dan beliau nanya, Mas Niko ini pulang rencana naik apa? Ini udah malam banget. Ya paling taksi pak, karena waktu itu belum ada ojek online, nggak seenak yang sekarang. Taksi ya, udah gini aja mas ikut saya anterin pulang.
Bayangin bro, saya ikut anterin masnya sampai kerjaan. Kita nggak nyangka, dan gue dianterin pulang bareng temen gue yang satu lagi itu. Sampai akhirnya gue selamat, bener-bener dianterin sampai rumah, dan kalau nggak salah dikasih komisi 200.000 waktu itu. Mungkin itu dulu pengalaman sales gua. Mungkin bagi yang lain yang mau berbagi cerita, bisa kirim ceritanya ke email gua atau ke DM Instagram gua. Oke, itu aja. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman pejuang sales yang lain, kalau pengen berbagi cerita, boleh share di email gue ya. Oke. Sekian, itu aja. Selamat sore.